Indis ekonomi, kalian tuh harus bener-bener ya bijak gitu kalau mau beli barang, bre. Bijaknya tuh bukan melulu soal harga yang harus murah gitu, tapi soal nilai dan manfaat jangka panjang dari barang tersebut. Jangan mentang-mentang pickup India murah, lalu langsung borong. Value-nya tuh gimana nih? Layanan after sales-nya kayak gimana? Ya intinya ingat segitiga ekonomi yang sering ku mention, bre. Mau barang bagus dan murah, ya spesifikasinya biasa aja. Kalau mau spesifikasinya mantap dan murah, ya kualitasnya kurang bagus. Dan kalau mau barangnya bagus dan speknya mantap, ya tidak bisa murah dong. Hehe. Kalau kalian beli monitor Indis ekonomi, pastikan pilih yang bener-bener worth it ya, minimal banget. Ambil dari brand gede gitu, misalkan Lenovo yang udah terkenal punya after sales yang super mantap gitu. Bahkan buat line up monitor Legion itu ada layanan advance exchange selama 3 tahun juga yang bakal kasih produk pengganti yang sifatnya ini permanen kalau misalkan produk yang kalian beli itu rusak. Tentunya buat layanan advance exchange ini free ongkir, bre. Terus pastikan juga ya untuk spesifikasi yang feature proof alias jangan yang nanggung gitu. Soalnya perkembangan teknologi itu terlalu cepat gitu, bre, buat kita ikuti. Biar kalian gak bolak-balik beli monitor lagi, jadi sekalian aja pilih monitor yang speknya tuh feature proof. Kayak misalkan monitor ini, bre, Lenovo Legion 27Q Strip 11 ini. Emang speknya apaan, bang? Sesuai namanya 27Q, monitor ini ukurannya 27 inci dengan resolusi QHD 2560x1440p. Ini resolusi paling cocok buat monitor 27 inci. Gambarnya tetap tajam. Ini beda banget, bre, sama yang Full HD di 27 inci. Auto pecah-pecah ya gambarnya, karena ada yang bilang tuh, "Bang, 27 inci mah jangan yang Full HD," gitu kan. Ini nih, mantap. Terus refresh rate di sini juga makin ekstrim up to 300 Hz. Bayangin aja, 240 Hz aja udah super smooth, apalagi kalau 300 Hz begini, bre. Kalau masih noob di game FPS, kebangetan banget sih. Tapi buat dapetin 300 Hz itu harus pakai DisplayPort, bre. Kalau cuma pakai HDMI itu mentok dapet di 144 Hz. Jauh banget limitasinya. Kita lanjut ngebahas fitur gamingnya. Monitor ini punya klaim response time up to 0,5 millisecond MPRT yang tentunya bakal berguna banget buat kalian yang sehari-harinya tuh push rank Valorant ataupun game FPS lainnya. Dengan aktifin fitur MPRT di OSD-nya ini, hasil gambarnya tuh bakalan super tajam dan motion blur-nya tuh berkurang signifikan. Kalian bisa lihat ya perbandingan UFO test berikut antara MPRT on dan juga MPRT off. Udah kebayangkan bakal sesedap apa gaming experience kalian, bre. Tapi memang kalau MPRT-nya aktif, brightness-nya tuh agak dikorbankan, bre. Terus flicker di layar bakal mempercepat mata capek gitu ya. Dan fitur freezing-nya otomatis juga non-aktif. Jadi kalau misalkan mau aktifin fitur MPRT-nya ini, pastikan dulu kalau PC kalian kuat buat ngejalanin stabil di 300 FPS lebih. Biar nggak ngalamin stutter dan jangan terlalu lama biar mata nggak gampang capek. Menurutku sih yang bisa beli monitor ini minimal PC-nya ya 15 jutaan lah ya. Jadi tadi itu fitur buat gaming FPS. Gimana buat gaming yang non-FPS? Ada fitur overdrive buat ngurangin efek ghosting pada tampilan gambar. Sebenarnya fitur ini juga ya cocok-cocok aja lah buat game FPS. Tapi kalau udah punya monitor dengan fitur MPRT, ya mending sekalian pakai fitur MPRT tadi. Secara default, overdrive di monitor ini jalan di level 2, bre. Yang setelah kita bandingkan, di level 4 yang paling minim efek ghosting dibanding level lainnya. Tapi gimana menurut kalian? Setuju nggak sama penilaian kami tadi? Coba dah komen di bawah, bre. Fitur gaming selanjutnya ada Dark Boost. Cara kerjanya itu ningkatin kecerahan atau ya brightness di visual yang gelap gitu loh. Jadi buat main game FPS yang mapnya bertema gelap gitu ya, kita bisa lebih aware sama musuh yang sembunyi di pojok-pojokan gitu ya, atau ngendok bisa dibilang. Kalau kalian mau main Resident Evil atau game bergenre horror, kalian bisa pilih Dark Boost yang level rendah aja biar hitamnya tuh lebih pekat dan bisa dapetin experience jump scare yang lebih natural. Oke, bre, sekarang kita ngelanjut ngebahas panelnya. Ini pakai panel IPS yang klaimnya tuh berani banget, bahkan sampai ditampilin di stikernya ini nih, ya kan? 95% DCI-P3. Dan menurut pengujian kita ternyata meleset, tapi cuma beda 2% aja kok ya. Di pengujian kita dapat di 93% DCI-P3. Ini masih bagus banget loh. Dengan akurasi warna di 0,09 delta E. Jadi walaupun ini monitor gaming, tapi udah siap banget buat dipakai produktivitas. Dan soal brightness, maksimumnya itu hampir tembus 300 nits dengan minimum yang menurut kami masih agak terang di 40 nits. Wajar ya, ini bukan OLED bos gitu ya. Jadi kalau pas dipakai di ruangan yang gelap, warna putihnya masih nusuk di mata, bre. Tapi buat warna hitamnya tetap gelap kok. Soalnya, bre, angka black point-nya itu ada di 0 nits, yang berarti bener-bener hitam
hitam legam. BTW kita tes panel ini pada kondisi defaultnya aja, menurut kami udah lebih dari cukup buat akurasi warnanya, bre. Nah sekarang kita lihat wujud asli si Legion 27Q Strip 11 lebih dekat. Dari sisi depannya ya tampil layaknya monitor kekinian dengan desain frameless. Kalau sisi belakangnya kesan gamingnya tuh nggak ngegaming banget lah, malah terkesan lebih dewasa gitu. Sedangkan buat stay-nya sendiri tentu udah full ergonomis, bre ya. Bisa high adjustment, bisa tilting, swivel, sampai rotate buat jadi monitor atau mode vertikal monitor gitu, bre. Jadi untuk urusan ergonomis ini sudah sangat lengkap sekali lah. Tapi bre, pemasangannya ini di sini ternyata perlu sedikit effort dengan ngebaut ke 4 titik Vesamon 100x100-nya ini. Bukan yang tinggal klep gitu ya, bre. Aku rasa sih kayaknya monitor zaman sekarang harusnya tinggal di klep aja ya. Tapi ini perlu dibaut-baut lagi gitu loh. Nah, buat base-nya sendiri ini berbentuk hexagon ya, yang nggak terlalu makan tempat lah. Aku cocok lah sama base-nya, bukan yang segitiga besi gitu ya, bre. Dan uniknya, bre, kalau kita swivel monitor ini, cover base-nya tuh ikut pindah. Aku pikir ini terlalu ringan monitornya, tapi ternyata memang di bawah base-nya tuh ada rotatable-nya gitu. Jadi ya ini menarik sih, nggak perlu effort lah gitu. Nah soal percolokan duniawi ya standar aja ya, belum dapat port USB Type-C. Di sini ada port power, 2 buah port HDMI, 1 buah DisplayPort, dan port jack audio out. Di monitor ini tidak ada speakernya ya. Terus soal kontrol OSD-nya, awalnya kita kecewa karena masih pakai tombol cetak-cetuk begini ya. Tapi ternyata Lenovo udah punya aplikasi Lenovo Artery buat atur OSD yang lebih seamless. Langsung pakai aplikasi aja coy ya, kagak perlu repot-repot akses belakang monitor. Gila nih R&D untuk softwarenya gokil juga ya. UI Lenovo Artery-nya juga nggak main-main, bre. Komplit dan juga user friendly. Jauh lah ya sama UI OSD-nya. Di Lenovo Artery ini juga nggak cuma buat pengaturan basic, tapi ada juga pengaturan yang lebih advance. Kayak misalkan task scheduler begini, bre. Gokil. Dan terakhir kita bakal ngebahas after sales-nya. Jadi bre, Legion 27Q Strip 11 ini punya masa garansi selama 3 tahun. Dan garansinya ini all in, meliputi garansi panel, garansi spare part, dan juga garansi service. Bukan yang panelnya setahun, spare partnya 2 tahun gini-gini. Ini all in, 3 tahun ya semuanya gitu loh. Yang begitu-begitu in this economy baiknya dihindari lah, bre. Tahu sendiri kan harga spare part sering kali lebih mahal daripada harga servisnya. Beli barangnya 3 juta, ternyata pas di servis suruh nombok 4 juta, kan mending beli baru gitu. Nah jadi untuk garansinya Lenovo ini udah all in semuanya, 3 tahun spare part, service, panel, udah gitu. Terus ada juga yang namanya layanan Advance Exchange. Itu berlaku selama 3 tahun juga. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga sekitar 4 juta, Lenovo Legion 27Q Strip 11 ini ya bisa dibilang bersaing di kelasnya, bre. Jadi kalian bisa ngelihat untuk kompetitornya ada Skyward, Asus TUF, dan juga LG. Nah, soal nilai plusnya ini banyak sekali. Mulai dari spesifikasi yang feature proof dengan refresh rate up to 300 Hz. After sales-nya juga udah terjamin buat di Indonesia. Panelnya juga udah akurat di 93% DCI-P3. Stay-nya juga udah full ergonomis dan ada aplikasi atau software Lenovo Artery buat kontrol OSD. Jadi R&D softwarenya ini gokil ya. Sedangkan buat nilai minusnya tetap ada, bre. Palingan di minim brightness-nya yang masih terlalu terang di 40 nits dan juga belum adanya sebuah port USB Type-C buat opsi display-nya. Itu aja sih untuk nilai minusnya. Ini aku demen banget, bre, kalau nge-review barang Lenovo karena bagus dan after sale-nya oke. Jadi nggak di apa itu gitu. Jadi gimana menurut kalian mengenai monitor ini? Ya kita diskusi aja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena sudah bukan warna merah lagi. Udah Alfian selaku host di Alfian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.